cuma sampai meninggal doang. Ngapain? Tidak begitu kalau saya itu perbuatan masing-masing tanggung. Masa saya berbuat dosa, istri saya yang tanggung, juga sebaliknya. Itu Yani, ini kalau lu berdua meninggal ke alam akhirat, nanti lu apa? Sorga lu beda, bini lu beda juga sorganya. Ngapain? Dia ke neraka, Yani ke neraka. Ketemu katanya, aduh, cocok lu tadi masuk yayasan yang tadi lu. Ketemu katanya. Saya penasaran dengan yang tadi Bang Juma. Yang tadi itu dia ilmu tingkat tinggi, yang dia maksudkan itu sebenarnya dia betul, cuma itu rahasia buat dia. Jangan alihkan pembicaraan, Bang. Jangan alihkan. Di Islam itu nggak ada kayak gitu, Bang. Mana ada, dia cuma rata-rata begitu yang dimaksudkan itu begitu memang. Kalau sudah tinggi dia berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Bang Yani, coba aja masuk yayasan itu. Ntar jelaskan ke sini kalau udah masuk. Itu. Berarti ini lu Kristen progresif juga lu. Semua orang bisa masuk surga tanpa lewat Yesus, kan gitu lo ya. Sebenarnya begini loh, pada intinya begini loh. Lu nikah tuh buat apa sih? Buat apa nikah? Hidup semati. Sampai mati doang. Sampai di kalau saya bilang. Nih ya. Jadi gini aja deh. Jadi gue sarankan lu nih aja. Bro, gue sarankan lu masuk ke ada yayasan namanya Yayasan Kuda Terbang. Nah, di situ mempelajari bagaimana caranya menguliti babi. Yayasan Kuda Terbang. Bang ini kayaknya baru bangun terus belum paham bahan dia ini. Ya nih, Ya, itu namanya ya. Dibilang Yayasan Kuda Terbang itu di situ bagaimana cara menguliti babi, menguliti istri, memperdaya orang lain. Disponsori oleh ketuanya kabur ke luar negeri sih. Ada si Udin, si Kaca dalam penjara, si Paujon di Belanda. Itu yayasannya, Yayasan Kuda Terbang. Dia lagi merekrut anggota. Ya nih, mau nggak? Kesel gue liat lu dibilangin baik-baik, nggak mau lu. Itu Sebenarnya istrinya begini. zina terus loh, itu anaknya juga anak zina itu. Tidak juga. Tidak juga beda. Sah, dalam hukum itu. Kalau buat saya sih intinya dari pribadi masing-masing. Karena gini, namanya sudah jodoh bagaimana? Masih bisa bicara. Nanti kalau sudah dihimpit Lihat sama saya. tanah baru diam. Izin, ada yang komen katanya ada yang mau syahadat di komalnya Bang Wan Abi. Iya, itu lagi diarahkan ke sahabat Bang Zuma. Nama akunnya Paulus. Nanti bareng Ustadz Alif kesininya supaya apa namanya? Supaya bisa viewernya 1000. Jadi open cam gitu. Oke, Tadi dengar begitu di Turun sana. aja, kalau nggak ada tempat aku turun aja. Assalamualaikum semuanya. Saya turun dulu ya. Wah, barengan lagi berdua nih. Waalaikumsalam. Ini jangan dulu turun ya. Ntar gue belum ngomong sama lu. Oke, gimana Bang Handi? Jadi sekarang Bang ini Handi, itu dapat hidayah itu kita tidak memaksa. Kalau saya mau tidak dipaksakan itu Bang Handi. Kita tidak tahu kedepannya seperti agak, gue nggak maksa lu. Ngapain gue maksa lu? Gitu loh ya nih. Gimana Bang Handi? Kira-kira selama lu menjadi Kristen ya nih. Nih, dengerin baik-baik pertanyaannya. Selama lu menjadi Kristen, kira-kira udah berapa kilo daging babi kau makan? Takut kolesterol. Nah, makan itu lagi. Enggak, lu jawab jujur dong. Aja sekarang. Ya serius saya Bang Handi, makan itu daging mentah aja saya cicipi sekarang. Jadi kau nggak pernah makan babi? Bekicot makan nggak? Ya, enak itu kan begitu enggak juga sudah enggak. Saya sudah makan sekarang saya makan yang rebus-rebusan. Ekor kuda makan nggak? Ekor kuda itu untuk pakai di anu dulu saya masih muda. Makan itu ya? Ekor kuda. Oke Bang, izin Bang. Sebelum aku turunkan Bang Juer, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Bang. Silakan dibuka mic-nya Bang. Bang Juer. Halo Bang. Halo, Assalamualaikum. makasih, Iya Bang. Bos.
Baik. Bang Gerunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juer. Saya hanya ingin menyampaikan tentang yang orang tadi yang bilang tasawuf bergabung dengan 5 agama itu nggak benar, itu penyesat itu. Penyesat itu. Ini orangnya Kalau lagi mau belajar tasawuf tuh harus jadi orang Islam. Nggak bisa kalau orang-orang agama lain untuk belajar tasawuf. Nggak bisa. Akhi, ini komen lagi orangnya. Orangnya komen lagi. Pera Istar 431, ayo kita bicara dengan kepala dingin kan. Nggak bisa itu. Kepala dingin. Dia itu Pengenalan terhadap Tuhan nggak bisa, harus Muslim. ya Bang, paham Bang. Karena beda itu. Hanya itu aja. Itu penyesat itu Bang Zuma. Oh iya, baik. Baik Bang Iya, Juer. Terima Iya, kasih iya, Bang ya. Iya, makasih ya. Sehat selalu. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan aja Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam Mulut ikan, Bang Khalil. Handi Bunda Rahmat. Mulut ikan rasanya gimana? Iya, biasa. Iya, Oh, ini ini- namanya Paulus. Tadi kan mau saya dari sini, disolong berarahkan ke sini karena followersnya masih sedikit gitu loh Bang, Bang Juma. Makanya bisa biar bantu di follow di sini biar bisa open cam gitu kan. Makanya Nama akunnya diarahin ke apa sini. Bang? Bang Paulus, aku udah undang dia ini. Dia seorang ateis, dia udah belajar. Ini aku cerita. Dia belajar buku-buku Islam, buku-buku Kristen, membaca terjemahannya Al-Quran, ya kan? Baca kitabnya orang Kristen. Dia udah percaya kalau banyak kontradiksi di kitabnya orang Kristen dan tidak ada kontradiksi di kitabnya orang Islam. Dan dia sudah banyak teman-teman Islam. Dia mendengarkan sholawat, suka mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang di bawah. Di situ dia merasa ada kedamaian, ada ketentraman dalam hati gitu, Bang Da. Namanya mana Paulusnya? Coba ada di bawah. Enggak, Paulusnya belum ada. Ini Al Azizu adanya. Ya, Bang Andi, silakan Bang Andi. Saya bicara. Aduh, Iya, mau bisa. bicara dia. Ya, silakan bicara. Gimana? Begini aja, artinya dingin ya, damai ya. Iya, damai. Ketika kita itu mau musyawarah, mau saling tukar pikiran, kepala dingin, jangan saling mencela. Itu ajaran Islam itu kan, tidak saling mencela, tidak saling merendahkan, menghina orang lain. Itu ajaran Islam loh. Masa kita yang Islam ini tidak paham itu? Nah, Ayatnya di mana, Bang? bicara ayat, iya. Itu kan. Coba dicari dulu ayatnya. Ayatnya dicari dulu baru nanti ngomong lagi. Di Al-Quran ada yang tersirat, ada yang tersurat. Kalau Anda paham itu, pasti Anda. Kalau tidak tahu itu yang tersirat, pasti bingung. Stop sampai di syariat saja pemikirannya. Tersiratnya di ayat yang mana tersiratnya gitu? Sementara syariat yang Anda pakai di sini adalah ilmu fikih, logika. Nah, kami itu yang di Marifat itu tidak pakai bukan logika dipakai, kalbu, hati. Kita hati pribadi. Kita belajar dan mengajar itu menggunakan kalbu hati. Di mana hati siapa yang dibenarkan? Semua kalbu hati manusia. Itu ada Allah sendiri. Makanya orang kalau bilang di mana Allah pada dirimu, ada di dalam kalbu. Tergantung jiwa-jiwa yang tenang. Kalau jiwanya tidak tenang, gelisah, senantiasa selalu menghina dan apa maksudnya apa yang dari Allah yang ada di kalbu kita itu? Begini, kalau saya tanya abang contoh, Allah ada di mana sekarang posisinya? Di Bandung. Anda menghina Tuhan, berarti Anda sesat. Berarti Anda sesat. Gitu? Karena Anda menghina Tuhan. Kenapa? Di mana Allah? Anda jawab di Bandung. Berarti Anda di Oh, aku kira Anda di mana? Allah di mana? Allah di atas ars. Di mana ars itu? Di atasnya langit ketujuh gitu. Nah, inilah pemikiran orang logika. Karena dia bukan itu tertulis. Dia selalu berangan-angan menjawab. Itu tertulis ini ayatnya loh. Astagfirullah, gimana sih?
Itu secara batiniahnya, itu di hati, di kalbu, di orang. Itu kan ada Nah, ya ayat, maksudnya gini, kalau Allah tidak pernah berfirman seperti itu ya jangan difitnah. ya ada ayatnya begini Bapak. Allah itu Tuhan, itu wahai jiwa jiwa. Masuklah Ini- dalam surga. ini- Yang Ini orang dicari- gila dari mana lagi nih naik satu nih. Oke, kita bicara pakai damai. Biar saya tidak berkuar di bawah. Kita Ya sekarang damai coba ini dia dulu res. Iya, iya. Nah kamu ini agamanya apa sih? buktinya Anda sendiri yang gelisah. Nah kamu agamanya apa bro? Dia Islam. penyesat. Atau lu bunda? Saya kan tanya dia. Islam. Bunda yang menyesatkan berarti dia sesat. Siapa yang menyesatkan satu kaum? berarti Sejak dia- sejak kapan anda memeluk Islam? Sejak saya lahir, saya bersyahadat dalam rahim sebelum di alam ruh. Coba syahadatnya saya mau dengar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam kan? Kenapa nggak semangat menyebutnya itu ya? Itu baru namanya Islam, tapi Islam Oke. yang sesungguhnya itu adalah Baik. Udah diam. Ya udah jangan ngomong kalau nggak ditanya, gua kick nih. Nanti Oke. ditanya baru ngomong. Siap kemudian. Kalau sholat jenazah, gua lupa berapa rakaat ya? Kok belajar syariat sama aku? Aku bukan guru syariat, aku bukan ustaz, aku bukan guru agama. Wah, Cuman sholat jenazah doang berapa rakaat? Gua nanya. Bunda Jerama tolonglah. Sholat jenazah berapa rakaat ya? Sholat jenazah, aku baru 2 kali, 3 kali sholat jenazah. Kurang lebih berapa ya? Berapa ya? Coba buka Google dulu. Adalah, aku bukan orang syariat. Tapi aku pernah belajar syariat, tapi aku bukan orang syariat. Aku tidak stop pada syariat itu. Aku menuju ke hakikat, ke tarikat, ke makrifat. Barang siapa yang sampai di makrifat itu, dia meniadakan dirinya. Tidak ada lagi dirinya, tidak ada ego. Melainkan hanya Allah yang Kunyuk, aku nggak nanya itu. Sederhana, soal jenazah berapa rakaat. Lu jangan ngomong kalau nggak ditanya. Aku Berapa? tidak tahu. Oke, Kita tahu. Baik. Ntar dulu. Kalau rukun Islam ada berapa? ada 5. Coba sebutkan. Intinya begini, saya tidak mau terlalu panjang. Saya jangan ngomong kalau nggak ditanya. Ini Jangan ngomong kalau nggak ditanya. Ini perintah. mengajarkan. Coba sekarang- sebutkan rukun Islam itu. Coba ada 5. Mulai apa dulu pertama? Aduh, saya mau ajarkan lagi ya. Ya, aduh. Tahu. Kan Anda sudah tahu. ya. Saya pengen ngetes anak katanya Islam dari lahir. Coba rukun Islam yang kelima. Yang kelima apa? Tapi saya Islam, Iya, yang kelima apa? naik haji jika mampu. Nah, yang keempat. Aduh, aku lupa susunannya Bapak. Ya udah. Yang Pancasila ada berapa? Ini begini, Pancasila ada. Jangan ngomong kalau nggak ditanya. Pancasila ada berapa? Anda sendiri tidak berpancasila, keadilan yang beradab. Anda tidak punya itu keadilan. Keadilan itu menjunjung 5 agama. Sementara Anda mengakui Islam saja yang masuk surga. Bagaimana? Wah, Saya udah ngomong dari tadi. Jangan bicara kalau tidak ditanya. Nanti gue kick. Nanti ditanya baru ngomong. Anda ngomong nggak ditanya. Gue kick lah. Kan kita komitmen begitu. Jadi ini orang gila tadi ini. Soal jenazah nggak bisa jawab. Rukun Islam ada 5. Dia nggak tahu isinya. Nah, memang ini pemakan babi ini. Kalau nggak dipunya itu Itu asar tuh celuk babi ngepet. Bang Andi, Tapi orang bodoh Ya. dia itu bang, orang dia bodoh sudah katanya. makrifat. Mungkin sholat jenazahnya pakai hati itu. Enggak pakai syariat. Jadi gini, teman-teman, ilmu tasawuf itu memang sekelompok dari kalangan cendekiawan, orang pintar kita ya, itu membagi dua tasawuf itu. Ada tasawuf modern, ada tasawuf yang memang akarnya itu berasal dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat nggak beberapa hari yang lalu saya menyampaikan bahwa ada tarekat-tarekat yang kemudian boleh kita ikuti, ada yang tidak bisa. Ketika saya menceritakan tentang orang tua saya, bagaimana kemudian beliau menanamkan makrifat itu dari dasar pijakan yang benar, mengosongkan diri, habis itu isi dengan syariat, habis itu tarekat, lalu kemudian sampai kepada hakikat, ya tembus kepada
makrifat itu sendiri. Nah, ini teman kita tadi itu mencoba kemudian untuk meramu. Ini yang saya katakan, jangan pernah belajar tasawuf dengan pola yang tadi. Bayangkan, orang paham tasawuf, orang yang mengaku dirinya sebagai makrifat, tapi tidak paham syariat. Jadi ada kepala, tak ada kaki, tak ada perut, tak ada tangan. Itu bahaya. Betul. Padahal kalau kita berbicara mengenai ilmu tasawuf, ada yang disebut at-taubah atau tingkatan at-taubah. Ada al-wara, ada al-sutu, al-faqru, as-sabru, at-tawakkul, dan ar-rida. Kalau tidak melalui tangga-tangga ini, lalu orang kemudian mengaku makrifat, itu mudah untuk dibawa oleh jin. Mudah diperdaya oleh jin. Yang disangkanya kemudian ini dari Allah. Padahal sebenarnya dia sudah dipalingkan oleh jin. Jadi ada beberapa kemudian tingkatan itu yang harus dimaknai dalam bermakrifat. Teori bisa. Orang bisa semua berteori. Tapi untuk memberikan satu keadaan yang sesungguhnya pada diri seseorang itu tidak mudah. Jadi harus berasal dari syariat dulu. Nggak bisa langsung makrifat. Kalau langsung makrifat itu otong kosong. Kayak tadi tuh. Berbicara, paling mengerti, tapi kosong. Itu orang yang bermakrifat. Apa artinya? Apa bedanya dengan orang yang menggunakan pakaian yang atribut Islam, pakai jubah panjang, jidat hitam, tasbih di tangan, tapi dia tidak bisa baca Quran. Tapi praktik-praktik semedi, dia bisa. Zikir, dia bisa. Suruh baca Quran, keok. Suruh praktik wudhu, tidak bisa. Nah, inilah celakanya kalau orang belajar tentang ilmu, sesuatu ilmu yang ketinggian, tapi tidak diawali dari pondasi awal. Orang belajar tasawuf, orang belajar tentang makrifat. Ada yang dikatakan tingkatan pengawasan diri. Al-muraqabah. Setelah naik lagi levelnya, dikatakan kedekatan, kehampiran diri, al-qurbuh. Setelah itu kemudian sampai lagi ke al-mahabbah, tingkatan cinta. Lalu setelah itu al-khauf, tingkatan di mana kita itu merasa takut kepada Allah. Lalu pada level selanjutnya ar-raja, terus asyauq, dan seterusnya. Itu kalau sampai pada poin itu tapi tidak dibarengi dengan syariat, bahaya. Orang bisa gila. Orang bisa menganggap orang lain itu salah. Orang lain keliru. Yang paling tinggi hanyalah dia. Yang paling hebat hanyalah dia. Tak ada yang hebat selain dia. Semuanya salah. Padahal sebenarnya panduan dalam Al-Quran itu banyak. Dalam Al-Quran bagaimana kita orang-orang kemudian bisa mendalami materi tanpa harus melakukan seperti yang dilakukan saudara kita tadi. Al-Waqiah itu udah cukup sebenarnya untuk orang itu sampai kepada makrifat. Kalau dia tahu dasar-dasarnya. Bayangkan ya teman-teman, orang tidak pernah sholat, tidak pernah kemudian belajar seperti apa itu ilmu fikih, tidak pernah belajar tentang hadits, ya, tidak pernah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, tiba-tiba belajar makrifat, apa enggak gimana ya bilangnya? Gila. Ya iya, kalau nggak bisa kemudian membawa diri dengan baik, ya arahnya ke situ. Karena itu sudah terjadi di dalam kehidupan saya. Tadinya tidak pernah belajar agama, tidak pernah belajar Islam, tidak pernah menyentuh Al-Quran, tidak pernah belajar tentang hakikat ketuhanan. Tiba-tiba dia masuk kajian-kajian, begitu masuk di kajian, langsung membahas tentang hakikat Tuhan, hakikat menyatukan diri dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Oknum tersebut meninggalkan keduniawian.
meninggalkan kehidupan duniawi, meninggalkan teman-teman, meninggalkan dengar musik, meninggalkan baca koran, meninggalkan main HP, meninggalkan. Yang ada hanya sikir-sikir, tapi dia kosong dalam segi syariat. Ya hancurlah. Bisa sedeng. Orangnya bisa sedeng. Nah ini makanya saya katakan ya, kalau mungkin faktor ekonomi, faktor uang silakan aja, tapi teman-teman kalau mau mencari tempat-tempat kajian yang sifatnya menumbuh-kembangkan iman dan kedekatan kepada Allah, ya carilah yang mengajarkan tentang syariat, mengajarkan kemudian tentang hukum-hukum daripada Islam itu secara mutlak. Cari syariatnya, kemudian tarekatnya dapat, kemudian hakikatnya dapat, baru sampai kepada tangga terakhir makrifat. Gitu. Gitu ya. Ya. Jangan bayar, habis itu diajari sikir. Ya. Kesimpulannya Bang Juma, sebelum dilanjut, orang ini kerasukan iblis dikira ilmu. Itu aja. Ya, saya juga dulu pernah diajarin, ya jujur ya, ini saya mau terbuka sama teman-teman. Saya dulu tuh salah satu khalifah di salah satu aliran kebatinan. Dulu, waktu masih SMA. Sampai pada suatu hari, saya pulang ke rumah, orang tua saya tanya, panggil orang ibu, saya dipanggil, mama dipanggil waktu itu, saya sholat maghrib. Tapi saya dengar, papa lagi ngomong, "Mah, sini mah, cepat sini." Katanya. "Kenapa Pak? Ini anakmu, dia pulang gak sendiri." "Loh, kok bisa?" "Iya, yang ngantar banyak." Dan sempat orang tua saya ngomong pada saat itu, rata-rata kulitnya yang ngantar anakmu ini loreng, kata dia. Telinganya sampai ke tanah. Ini saya merinding. Telapak kakinya itu panjang sampai dua jengkal. Tumitnya itu setengah jengkal ke belakang. Dan mata kakinya itu seperti gasing. Tahu gasing kan? Tulang lututnya juga panjang. Tingginya kurang lebih 1 meter. Dagunya itu bisa sampai ke pusat. Nah, jadi waktu itu saya merasa orang yang paling bertakwa, orang yang paling dekat dengan Allah. Saya orang yang paling dekat dengan, pokoknya orang semua kotor, saya lah orang yang paling suci. Zikir aja terus kerjanya. Ini saya buka ini ya. Kan di sini juga pasti banyak alumni sepondok saya waktu itu. Jadi saya belajar pada seorang soko guru lah ceritanya ya. Anda pakai surban, pakai tasbih, jengkotnya hebat kali dia. Mohon maaf, beliau berasal dari Banten. Jadi kami belajar kalau malam Ahad saya tinggalkan pondok, saya loncat pagar, saya keluar dengan beberapa teman saya, masuk ke sebuah pedesaan. Di situ kami belajar, diajarin ilmu. Saya datang 7 orang kalau nggak salah waktu itu. 7 orang. 3 yang berhasil lolos, hari begitu saya jumpa saya langsung lolos, saya langsung bisa kemudian terima ilmu. Yang 4 disuruh pulang untuk ziarahi kubur kakeknya. Karena menurut guru waktu itu, beliau ini punya dosa sama neneknya ketika masih hidup. Jadi mereka harus pulang. Kalau saya waktu itu langsung terima ilmunya. Saya jujur saya katakan kepada saudara-saudara nih, dulu waktu belajar ilmu kayak gitu, sama seperti ilmu makrifat. Sama. Bayangkan saja, saya dengan kawan saya itu bisa bicara jarak jauh. Jadi ada, mudah-mudahan saudara saya dengar ini, alumni letting saya, namanya Takdir. Beliau ini anak dari Pak KUA ya waktu itu. Jadi saya bilang gini waktu hari Sabtu, "Takdir, ayo kita praktekkan ilmu yang kemarin. Ayo, kamu pulang." Ya, dia pulang di Wotu, tinggal di Kecamatan Wotu waktu itu. Saya masih tinggal di pondok, dia yang pulang. Kami cerita loh, saudara-saudara. Kami cerita. Ini saya merinding. Tapi bukan ngomong sendiri, enggak. Zikir, duduk,
tafakur, zikir, habis itu cerita, ngomong takdir. Jadi saya ngomong dalam hati itu, besok kita ketemu di pasar yuk. Pasar mana? Kita kan mau nguji nih. Waktu itu kami janjian di pasar Mangkutana. Ketemu di sana teman-teman. Iya, bener. Iya, saya ketemu dengan teman saya takdir. Nah, ilmu-ilmu yang kita terima itu adalah ketika kita ditebas parang, orang jarak tidak bisa menyentuh kita, tidak bisa menyentuh. Orang terpental pasti, tidak bisa. Tapi bukan cuma itu, orang tarik badi dari sarungnya nggak bisa kebuka. Bahkan orang jengkel sama kita, ada yang namanya itu ajian tutur geni, tapak angin. Saya masih ingat, semua bacanya pun masih kuingat. Nah, habis itu kalau dia emosi, tinggal kita letakkan tumit ini ke tanah, dia nggak akan bergerak dari tempatnya. Nah, itulah ilmu, singkatnya gitu. Jadi saya tertarik, namanya kita masih muda kan. Nah, habis itu pulang, bapak langsung bilang gini, "Mah, anakmu tidak sendiri," kata dia kan. Banyak orang temannya, banyak temannya pulang, banyak temannya datang. Habis sholat saya dipanggil. Bapak langsung bilang gini, "Nak, kamu belajar di mana? Kamu tidak sendiri datang, teman-temanmu banyak," kata dia. Nah, situ langsung saya kaget, kok Bapak tahu? Iya. Mulai sekarang kau bertobat, kau buang ilmu kau itu jangan, dan saya tolong ketemu dengan guru kamu. Bapak saya itu hampir nangis. Bapak bilang, "Saya sekolahkan kamu pesantren, ya, bukan untuk yang kayak begini. Nah, ini kamu salah jalan." Bapak mau nangis waktu itu. Disuruhlah saya masuk di kandang ayam untuk membuktikan bahwa saya itu tidak sendiri. Harusnya ayam kalau sudah dalam kandang itu kan enggak usah panik kali kan. Biasa aja kan, paling bunyi-bunyi, tuh kayak gitu kan. Ini saya masuk kandang, ayam berterbangan kayak kapas. Coba, gila enggak tuh ayam di dalam kandang itu? Ratusan ayam dalam kandang terbang semua kayak kerasukan setan. Habis itu saya langsung keluar. Bapak bilang, "Mulai hari ini kau taubat nasuha, zikir, dan besok temukan saya dengan guru kamu." Tapi saya nggak mau pertemukan sampai Bapak yang cari tahu sendiri ketemu dengan guru saya. Waktu itu saya diantar ke Sungai Bunga Didi namanya. Semua pakaian saya itu disuruh Bapak tanggalkan. Habis itu saya disuruh nyelam. Dibawa nyelam itu disuruh syahadat, teriak, "La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah," dan semuanya itu adalah sirna. Pakaian saya aku hanyutkan, saya niatkan bersama dengan hanyutnya ilmu yang saya pelajari waktu itu. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada juga yang memiliki ilmu kayak gitu ya. Akhirnya begitu saya berjalan keluar tinggalkan ilmu itu, teman saya ada di Lambarese ya, namanya Jamila. Itu stres, gila dengan ilmu itu. Untung saya berhenti cepat. Kan sabar dulu, saya harus teruskan ini. Nanti dibilang dongeng. Saya tidur di tempat tidur, teman-teman. Tapi kalau saya bangun untuk sholat subuh, kalau bukan di depan dapur, saya sadar, saya di depan toilet. Coba, gila enggak tuh? Nah, konyolnya, saya ingat semua setelah itu, saya ingat pernah sholat Jumat, saya zikir setelah sholat Jumat, orang semua sudah tinggalkan masjid harusnya. Saya pikiranku itu, zikirku itu sudah, pokoknya yang paling dekat dengan Allah. Jadi mataku terpejam. Begitu saya buka mata, ternyata orang semua mengelilingi saya berdiri. Itu di pesantren, di masjid pesantren, orang-orang semua lihat saya, ini kenapa? Ternyata ketika saya tutup mata teman-teman, saya tidak sadar tangan saya itu menari-nari kemana-mana. Ini saya merinding, lillahi ta'ala. Waktu itu. Nah itu sedikit lagi lah. Ini host juga ceret kali. Ini orang tahu supaya mereka ninggalkan ilmu kayak gitu. Yang kayak, ya ada mungkin mirip-miripnya tadi tuh. Lanjut. Jadi tangan saya itu rupa-rupanya dari tadi menari. Tangan saya itu, padahal saya
saya tafakur, tangan saya itu di depan dadaku memohon kepada Allah. Khusus sekali. Ternyata tangan saya itu menari di dalam di masjid. Tapi saya sambil duduk berdoa. Cuman tangan saya kayak gimana gitu. Orang perhatikan ke saya. Tapi saya tidak mendengarkan. Nah, sudah gitu saya dipanggil sama Pak Kiai. Disitulah saya disuruh tangkap tikus. Kau itu belajar ilmu setan gini-gini. Bapakmu sudah tahu? Belum. Oke. Iya. Kau pulang. Pulanglah waktu itu. Tapi Pak Kiai suruh saya tangkap tikus. Kau tangkap tikus. Kau bisa tangkap tikus? Karena saya dengar kau praktek. Memang saya praktekkan dalam kelas. Jadi ada rianya juga kan. Tapi bukan ria seperti apa. Kebetulan saja ada lipan dalam kelas. Lipan itu seketika berhenti. Di tempat. Aku bilang sama temanku, tangkap lipan itu. Enggak. Tidak akan bergerak dari tempatnya. Percaya sama saya. Akhirnya saya dikenal sebagai orang yang punya ilmu agama gitu ya. Akhirnya ada guru saya kemudian. Guru akhlak dan guru bahasa Arab. Dia datang di kamar saya tuh. Minta supaya dia jadi muridku. Gila tuh. Malam dia jadi murid. Siang aku jadi murid. Gantian kami saling mengajar. Jadi gitu teman-teman, sekelumit pengalaman masa lalu ini gara-gara filmnya Saur Sepuh, Angling Dharma. Tiba-tiba saya melihat, kok ada di kehidupan nyata orang ditebas parang nggak kena gitu. Akhirnya saya masuk di situ. Waktu itu saya masih ingat bayar kalau nggak salah 107.000 lengkap dengan seragamnya. Itu tahun 97 sampai 98 saya dalami itu ilmu. Tapi setelah saya masuk kota Makassar, saya kembali memberantas ilmu-ilmu itu di kalangan tempat saya tinggal. Saya ngajak bertarung guru-gurunya dan ternyata tidak ada yang mempan. Hanya pada saat di tempat latihan itu ilmunya jadi, tapi setelah keluar dari tempat itu nggak jadi ilmunya, dan itu pernah saya alami. Akhirnya murid-murid yang datang ke saya itu belajar bela diri di tempat saya, terus berkurang. Anak-anak bilang dia belajar di tempat ini. Pada suatu hari saya panggil dia, ayo kita adu ilmu. Nah, ternyata babak belur ku buat, nggak mampan ilmunya Bang Andi. Saya kira begitu ya teman-teman. Jadi kalau mau belajar tentang makrifat langsung seperti yang saya alami itu, waduh jangan sampailah dibawa sama setan ya. Jangan sampai. Karena tidak belajar dari syariatnya langsung makrifat itu bisa ya kayak tadi yang saya alami itu. Kayak gitu-gitu. Ya, saya rasa itu pengalaman pahit dalam hidup saya. Oke Bang Jumah, terima kasih. Oh ya, satu pertanyaanku Bang. Waktu masuk itu bukan ke kandang ayam, bukan ke kandang domba Bang? Kandang ayam, memang kandang ayam. Oke. Ayam. Siapa tahu Bang, ayamnya Bapak itu ada yang terjepit di sela-sela papan gara-gara panik lihat saya. Dilihat saya kayak setan kayaknya. Keluar dari kandang domba terus jadikan Tuhan. Kalau saya memangnya bukan mengalami, tapi saya banyak berteman orang kayak gitu. Tahu sendirilah di kampung, sampai ke Makassar juga. Pertama adalah mereka ini sebenarnya mempelajari ilmu hitam, tapi terbungkus Islam dalam badan. Betul, ya. Itulah. Paulusnya mana yang mau syahadat? Udah ada? Belum ada. Oke. Belum. Penampilannya itu pakai sorban, sama. jidatnya hitam, Sama. aromanya bau sangit, gitu. Hati-hati. Bau sangit itu apa ya? Bau kebakar, bau kapas rem, kebakar. Nggak mandi, nggak pernah mandi Bang. Nah, lihat sendiri aja lah penampilannya. Dia itu kalau orang waktunya sholat, jangan sholat. Kayak tadi itu, Tuhan itu sudah ada dari diri kita. Gitu. Dan sering mengeluarkan ajian-ajian yang saya kenal itu, kenal nggak banyak? Ajian ular angin melingkar. Yang paling ajian serat dasi. Apa itu? Kalau saya masih ingat nama ajiannya, tapi itu lama, udah lama. Kayak gitu-gitu lah. Sampai sekarang ini memang sumbernya dari tempat yang Bang Jumat tadi sebut, saya nggak usah ulang. Itu
nyebrang lautan mana-mana begitu mencari teman. Iya, 7 orang Gitu. katanya seperguruan yang dikirim ke seluruh penjuru katanya. Ya itu. Nah salah satu korbannya tadi ini nih. Hati-hati orang kayak gini. Ini kalau ketemu orang kayak gini langsung aja tabok. Tabok dengan ilmu aja, diskusi kayak tadi. Jangan diskusi ikuti selera dia. Langsung aja kalau kamu muslim, ya pertanyaan sangat sederhana saja. Yang standar aja, jangan diajak bertasawuf gila kayak dia, jangan ikut gila Anda. Sederhana aja gitu loh. Akhirnya kan nggak bisa apa-apa. Artinya apa? Orang yang tadi itu adalah terbungkus muslim, dia Islam dia, tapi dalam hatinya adalah jin kafir. Jin yang Bidat keluar kau, masuk bidat ke... Hah? Bidat kau. Ya, kurang lebih begitu. Itu dari saya. Semoga kita dijaga oleh bisikan-bisikan iblis yang terkutuk. Karena iblis itu ada macam-macam. Di media sosial itu iblisnya banyak loh, lebih banyak berpengaruh loh, bahaya loh. Kayak tadi itu iblis itu. Jadi hati-hati ngomong sama iblis. Harus tahu kunciannya. Cara kunciannya untuk diskusi sama iblis itu, jangan mendengarkan apa yang dia omongin, tapi fokus kepada sasarannya. Iblisnya ngamuk itu. Itu kira-kira. Lanjut lagi. Belum ada ya? Saya cek di bawah ya. Kalau nggak ada kita umumkan dulu yang bantuan bencana Bang Handi. Oh iya. Coba dulu umumin dulu. Saya belum ini. Yang videonya yang tadi yang terbaru Bang Handi ada kan? Ada. Iya teman-teman, kembali kita mengingatkan ya untuk bantuan saudara-saudara kita yang kena musibah yang ada di Luwu, yang ada di Palopo sana ya. Informasi yang kita dengarkan tadi itu kembali hujan deras terjadi di sana dan saudara-saudara kita di sana masih sangat membutuhkan bantuan ya teman-teman, utamanya ibu-ibu yang menyusui, anak-anak kecil, anak bayi itu butuh selimut dan jalan lintas kabupaten itu terputus di beberapa jalan, arus jalan, sehingga sangat dibutuhkan adanya uluran bantuan dari kita juga yang ada di sini tentunya, seperti yang kita adakan kemarin ya. Alhamdulillah ada beberapa teman yang ikut memberikan bantuannya, nanti akan kita salurkan langsung di titik kejadian ya. Tim kita ada di sana di lokasi. Jadi malam ini kita menghimbau kembali pada sahabat-sahabat, yuk mari kita ikut berpartisipasi membantu saudara-saudara yang kena musibah, kena bencana yang ada di Luwu. Yang dibutuhkan itu selimut, kemudian apa tuh untuk anak bayi ya, pampers dan makanan ringan, selimut, makanan ringan dan seterusnya yang dibutuhkan sana, susu. Yang utama sekali itu yang dibutuhkan itu selimutnya, karena di sana hujan dan juga banjirnya belum surut signifikan. Malah tadi informasinya itu video yang ada di Bang Handi itu yang 3 hari lalu longsor itu kembali longsor kembali. Sisa bukit yang ada di situ kembali longsor. Jadi sangat memprihatinkan teman-teman. Kalau bukan kita yang membantu teman-teman saudara-saudara kita di sana, lalu siapa lagi coba? Kita tidak mungkin berharap dari gereja-gereja kan untuk membantu. Paling kalau dari pihak mereka yang turun, ya sasarannya kita sudah tahu tujuannya apa. Jadi kita tidak boleh berdiam diri nih dalam keadaan saudara-saudara kita yang ada di sana kena musibah. Ya tentu mari kita ikut berpartisipasi membantu saudara-saudara yang ada di sana. Silakan teman-teman, seperti kemarin ya kita sediakan wadah untuk menyalurkan bantuan kita itu melalui API, melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia dengan nomor rekening yang disebutkan Bang Handi kemarin. Bendahara tahu nggak? Hafal nggak nomor rekeningnya? 75 kali 51770.
biar cepat. Dia naik lagi nih. Sang mantan. Iya, saya 44 tahun. Jadi Ya, berapa? 75 kali. Jenderal 5 ya? Ya, Jenderal 7. 75 kali 51770 BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Apologet Indonesia. Islam Indonesia. Oke. Ya, teman-teman. Kita gaskan ya, teman-teman. Bang Hadi mungkin bisa putar videonya dulu. Kalau ada bisa dibuka kameranya. Wah. Saya itu jauh dari saya. Kirim kemana ya? Bunda Rahma mungkin bisa. Ya benar Rahmat. Ya, Atau Dinda Kores mungkin. Res. Boleh kirim bang. Ya, sini kirim. Ya, tunggu. Sini. Ini kenapa sih Al Azizu naik lagi nih? Apa gue pengen dia ngobrol sama Bang Juma aja. Kalau Al Azizu itu kayaknya memang dia konsentrasinya di silat. Ya, sambil nunggu sebenarnya sudah disepakati juga oleh para ulama, bahkan Imam Malik itu menyampaikan. Jadi syariat dan tasawuf itu tidak boleh ditinggalkan. Ketika salah satunya maka orang itu mencelakai diri sendiri. Makanya mantafakoha bila tasawufin fakor tafasako wa man tasawafa bila tafakohin fakor tazandako. Jadi kalau Anda bertasawuf namun tidak bersyariat itu lebih parah statusnya itu. Jadi semuanya sejalan dan selaras. Jadi para nabi Rasulullah pun sebenarnya kurang tinggi apa level imannya. Namun hukum syariat itu tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh disepelekan, bahkan wajib dijalankan. Makanya jangan semuanya main hati. Nanti jangan sholat hati, nanti ikutan sunat hati juga, nanti repot. Atau iya sunat hati, aduh jangan. Karena udah bercampur baur kan dengan kaum-kaum sebelah, itu masalahnya. Sambil nunggu data Bang Handi, data apa? Udah saya kirim. Lanjut. Iya, silakan Dinda Kores dibesarkan, bisa diputar videonya. Kondisi terakhir itu yang dilihat ada yang dari atas itu direkam. Hilang. Ulangin. Halo Li. Bro, aku pengen sambil nunggu Kores ya. Yang pakai yayasannya aku pengen. Boleh nggak aku main ke yayasanmu? Gue pengen ajak gurumu itu adu ilmu. Yang paling tinggi ilmunya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya tunggu dulu. Ntar ngomong. Habis putar rekaman ya. Ya. Anyway ini aku sekalian laporan aja ya. Nah, ini ikhwan ya, bisa dilihat. Ini banjir yang baru Guru ya? Hari ini ya? Iya. Yang longsor itu, longsor baru lagi. Gunung yang di depan itu. Tuh ikhwan ya, rusuh. Ini apa ya? Kayak apa? Simulasi kiamat. Rusuh orang-orang banyak di jalan. Yang di wajah itu. Di daerah Suli. Nah itu ya ikhwan ya videonya. Dan ini terbaru bukan video kemarin. Jadi tafadhol sebagaimana yang Gurunda bilang, ini akan dibuka sampai sepekan ke depan. Lalu ini pertanggungjawaban gift kemarin sudah disalurkan ke API. Tunggu bentar. Mana dia? Oh yang itu lo laporin ya Res? Iya. Nah ini ya, ini kemarin yang masuk ke ini Kores. Ini kan ada 2 kali ya sempat rungkat Gurunda. Yang pertama itu terkumpul $75.48, yang kedua itu $5.98. Kita jumlah menjadi $81.44. Lalu kita cairkan, dapatnya segini ikhwan ya, 1.235.449. Lalu ini bukti sudah ditransfer ke API dari Ikhwani Fisabilillah sekalian, jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Ini ya. Sip, dah lanjut. Iya. Teman-teman yang ingin
membantu lagi ya, silakan ke Bang Handi ya. Iya Bang Handi. Ya bukti Yang mau transfernya kirim Bang. gift silakan. Nah, boleh. Kita bantu teman-teman kita yang ada di sana. Ya teman-teman. Yang mau ke rekening BNI juga langsung silakan. Lebih baik Yang mau langsung gift, lebih baik langsung ke rekening. ya yang mau gift silakan ke Bang Handi, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Jadi nanti kalau sudah transfer bukti transfernya bisa ke saya. Alhamdulillah saya bisa respon satu-satu. Terima kasih. Semoga rezeki yang Anda berikan ke yayasan insya Allah akan kami salurkan pada mereka secepat mungkin. Bagaimana waktu kemarin itu waktu ada mualaf dari Aceh, alhamdulillah sudah tersalurkan dan semua dibawa kendali yayasan. Di sini ada Ustadz Alip sebagai pengendali, ada Bang Juma, ada Pak Hendra sebagai pengendali. Salah satu orang ini tidak terima, tidak mau tanda tangan, dana nggak bisa cair. Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga kalau nggak ada. Iya. Ya, kalau Bang Sondi sama Pak Disugi tidak sepakat, ya sulit juga kan begitu. Jadi beliau-beliau lah sebagai kita anggap di sini. Kalau saya sih cuma humas saja nyampein gitu, nyampein sana, nyampein sini berdasarkan apa kejadian, apa data, informasi yang perlu disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat. Kira-kira begitu. Iya. Ya teman-teman yang ada di YouTube juga silakan berpartisipasi ya. Yang ada nomor rekening BNI-nya untuk bantuan kepada saudara-saudara kita. Dan ini sudah melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia ya, bukan kepada rekening pribadi. Sahabat-sahabat yang ada di TikTok juga ini kencang kali anunya, gift-nya. Ternyata mereka ini banyak gift. Kalau Yayasan Al Ajiju ini kami nggak butuh transfer jin bro, nggak perlu. Kami udah punya. Jadi kalau ada niatnya untuk transfer iblis nggak usah. Kami nggak butuh. Kami tidak pernah mengajarkan kebencian, Bang. Gak bercanda lah bro, bercanda. Nanti dulu ya. Iya, itu kan tadi sudah disampaikan berkali-kali sama Bang Zuma. Anda pada secara ininya memang tidak mengajarkan kebencian, tetapi ada sesuatu yang disayangkan. Seperti yang Anda sampaikan, sudah jelas-jelas pengajaran dalam Islam itu seperti apa. Loh, ketika Rasulullah sendiri hal perikat beribadah, itu sudah dikatakan jelas, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi itu jangan bisa dicampur adukan. Ketika membahas tentang sufi, tasawuf, digabungkan dengan keyakinan lain, itu sama aja mencampur adukan. Talbisul haqqo bil batil gitu. Itu nggak masuk gitu loh. Tapi ya kalau untuk cari pribadi atau apa ya silakan. Cuman ketika dibahas di umum seperti ini, yaitu konsekuensinya Anda melanggar syariat atau kebenaran yang ada di dalam Islam begitu. Katalis belum dapat datanya dari Paulus. Mas Balansi Belum aktif ya. Bisa dipaparkan di umum. Cuma saya sekedar mensosialisasikan barangkali ada yang berminat artinya belajar seperti itu. Saya juga orangnya belajar. Saya tidak mengaku saya pintar sempurna, tidak. Saya juga orangnya belajar. Saya ada guru. Bisa dicek di VT saya gurunya siapa. Siapa guru kamu? Sebutin aja siapa gurunya bro. Langsung aja. Seorang Syekh Mursyid Haji Asis SE MG dari Kendari. Dia lahirnya di Sopeng, cuma yayasan ini berdiri tahun 2005 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Posisi yayasannya di mana? Yayasannya sekarang ada di mana-mana. Ada di Sopeng nggak? Di Sopeng lebih besar, paling besar di Sopeng. Di mana itu? Takalala apa Cabenge? Iya, Takalala Salotungo. Saya dari 2012 masuk yayasan ini dari. Itu kampung Takalala, itu kampungku di lapangan itu. Kau tanyalah ke itu Petaradi di situ. Oh, di mana di situ? Saya ada rumah keluarga di Pasar Takalala, belok kiri Congko namanya biasanya. Oke. Ya udahlah, kalau nggak apa-apa. Tapi kamu kalau bisa, bro. Ya. Carilah apa ya? Syariat dulu lah, standar dulu apa? Standar kamu kok nihil gitu loh. Kamu kok standarnya nihil banget sih?
memang kalau saya orangnya juga masih belajar, tapi kalau mau menghina ininya yayasannya, lihat dulu yayasannya apa, gali dulu, cari tahu dulu, bisa buka di Google, ada di Google, legalitasnya lengkap. Kalau misalkan Bukan itu Bang, izin ya, bukan masalah dari situ. Kalau yang saya sendiri melihat, narasi yang Anda sampaikan itu mohon maaf, itu berbahaya untuk umat. Ketika masalah tentang menyatukan berbagai keyakinan. Lalu tadi berani mengatakan surga itu bukan perkara agama. Aduh, ya itu menyesatkan. Boleh Anda menarasikan secara halus. Loh, jangan gitu Bang. Setan pun mengajarkan, membisikkan, menyesatkan dengan cara halus gitu. Jadi kita jangan terlena dengan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, orang awam nanti ikut tersesat. Nanti dikatakan ya udahlah gampang, yang penting kita semua baik. Buktinya apa tadi? Ada yang menikah beda agama, ya nggak masalah kok, urusan ke surga mah yang penting kita berbuat baik. Nah, hal seperti itu nanti jadi dosa jariah. Nah, itu masalahnya. Itu yang saya maksud tadi Bang, artinya Diskusinya lancar, gipnya juga lancar. Ya, lanjut, semangat teman-teman. yayasan manapun kalau tergantung orangnya lagi Bang, seperti itu, tergantung orangnya. Memang jujur saya orang yang masih kurang sekali dari segi ilmu, dari segi pemahaman. Saya orang bodoh, artinya saya orang yang paling di bawah pemahamannya. Mungkin abang-abang ini lebih paham, lebih dalam lah ilmu pengetahuannya. Tapi saya jujur, saya ini juga orangnya belajar, makanya saya sampaikan ini. Yayasan ini tidak ada salahnya, tidak sesat. Karena kalau sesat itu sudah lama ditutup. Sekarang dari Kisbampol pusat ada izinnya. Kalau masalah izin, tadi Ibu bilang nggak ada izinnya, sesat. Ada pernah di Nabire kemarin cabang sana, ada yang bilang sesat, ditangkap sekarang. Kalau tidak percaya bisa buka di YouTube. Nah, misalkan ada yang bilang sesat kan, seperti itu. Nah, kalau kita ini orang Sulawesi sama-sama kita mengerti tabe-tabe karena saling ini katanya menghargai. Kalau belum sepenuhnya diketahui, jangan berani-berani mencela karena niscaya pasti fitnah. Karena kita fitnah orang, kita menuduh orang sementara belum ditahu jelas asal usulnya. Nah, seperti itu. Dan Mungkin saya tahu room ini bagus sekali, positif. Barangkali begini, saudara, tadi cara Hatta yang menyampaikan sehingga menimbulkan orang mengatakan sesat gitu loh. 5 agama digabung dalam satu yayasan belajar tentang tasawuf. Tasawuf itu kan identik dengan Islam. Makrifat itu kan Islam, tapi di dalamnya ada beberapa agama. Nah, mungkin kalau yang dikatakan di situ beberapa agama belajar silat kah atau belajar pernapasan, ya mungkin ya bisa jadi. Bedanya apa bedanya dengan perguruan-perguruan yang lain seperti taekwondo, lemkari, semua agama bisa masuk ke situ dan mereka kalau belajar pernapasan juga sama-sama. Tapi kalau sudah bawa marifat, diumumkan di situ kita belajar zikir, belajar ini, tapi semua agama ada di dalam, pasti orang-orang awam itu akan berpikir ini ada apa gitu loh. Mungkin cara penyampaiannya yang agak-agak ini. Iya Bang, minta maaf. Sama ini Gurunda, mungkin ini Al Azizu, mungkin kawan-kawan yang dari kementerian belum mendengarkan penjelasan seperti yang Al Azizu bilang gitu, bahwa semua semua agama itu masuk surga yang sama kan, itu gua rasa terutama yang agama samawi akan menolak hal tersebut gitu. Ya, ini kembali saya sampaikan tadi, memang ada beberapa pemahaman tasawuf itu tidak bisa dipaparkan di umum. Tadi memang saya salah jujur, karena pemahaman tasawuf ini apabila diketahui setengah-setengah pasti akan statementnya orang pasti akan bilang sesat karena dia tidak tahu menahu penjelasannya kita dari awal. Nah, karena kita menjelaskan sepotong-sepotong kayak saya tadi belum selesai menjelaskan, diturunkan misalkan. Artinya saya masih mau bicara baik-baik. Artinya seperti itu. Gimana mau menjelaskan itu loh, dasar kamu nggak ada. Ya oke Bang. Cuma, dasarnya nggak ada kok mau jelasin. Ya kan saya orang bodoh Bang, saya bukan orang pintar. Tadi yang itu pertama. Justru itu Bang, dengarkanlah kata Bang Juma, Ustadz Ali. Sebelum ke sana itu perbaiki Islam Anda dulu aja. Itu aja dulu bro, perbaiki Islammu. Dan itu untuk yang tadi 5 agama, ini saya jelaskan sedikit Bang ya izin. Kenapa bisa 5 agama di dalam? Karena kita belajar
mengenal diri dengan mengenal Tuhan. Judulnya itu Tuhan, berarti satu apa Esa ya. Sekarang selain agama Islam gitu ya, apakah di luar agama Islam itu adalah pemeluknya masuk surga atau atau bisa disebut Muslim? Kalau masalah Muslim bang kan tentu Islam ya. Selamat artinya. Pertanyaannya adalah, dengerin ya. pertanyaannya, dengerin. Ya. Selain agama Islam, apakah ada agama di luar Islam itu yang diridhoi oleh Allah? Kalau diridhoi oleh Allah hanya Islam, tapi diridhoi oleh Tuhan 5 agama yang diakui negara. Seandainya 5 agama ini tidak diakui negara, pasti ngaco nih Bang Juma. Diridhoi oleh Allah hanya Islam, diridhoi oleh Tuhan 5 agama. Gimana ini Bang Juma? Ini kan kacau Indonesia ini kalau begini nih. Kita kan Tuhan kita Allah, sementara yang umumnya itu Tuhan Esa, yang Maha Esa. Berarti ada 2 Tuhan dong, banyak Tuhan dong kalau begitu. Nah, tidak, cuma sebutan. Satu Tuhan, kita sebutannya Allah, mereka sebutannya Tuhan. Turun saja kok penyesat kok tolong. Iya, biarin ini Bunda, biarin Bunda. Ya. Saya bicara Kalau baik, yang Kristen kan Tuhannya Yesus, itu gimana itu menurut saudara? Apakah itu benar? Itu saya setuju dengan pembicaraan abang yang tadi. Itu Yesus itu dia adalah nabi, artinya dia bukan Tuhan. Nah, cocok karena kan dia diciptakan, sementara Tuhan itu tidak diperanak dan tidak itu bagi kita, itu bagi kita iya. Tapi bagi Kristen kan Yesus itu Tuhan bagi mereka. Itulah yang salah pahamnya mereka. Tapi saya tidak berpikir ke situ. Saya cuma berpikir kita Islam itu menyebut Tuhan itu Allah, tapi Tuhan itu sendiri. Oke. Nah, mereka menjadikan Yesus itu Tuhan, terus masuk ke yayasan Anda itu gimana ceritanya? Begini, Tuhannya dia Yesus. Bisa tidak dipotong sebentar saja? Iya. Oke. Di yayasan ini tadi saya kembali pengenalan diri sama pengenalan Tuhan. Tuhannya umum ya Tuhan, berarti semua orang, semua yang jiwanya manusia, yang namanya manusia berhak mengenal dirinya, berhak mengenal Tuhannya masing-masing. Begitu. Kita tidak bisa memaksakan agama mereka percaya kepada agama kita, karena sudah ada 5 agama yang diakui negara, dan itu ada di Bhinneka Tunggal Ika. Kalau orang toleransi berarti orang menghargai sesama agama, tidak mencela. Berarti kalau masuk di yayasan ini, orang yang Kristen semakin kuat imannya menyembah Yesus gitu ya. Orang kita yang tidak Islam, sekali lagi Bang, kita tidak mengajarkan keimanan. Pertama, kita tidak mengajarkan agama, tapi kita mengajar mengenal. Yang namanya kan tasawuf. Tasawuf kan artinya mengenal. Nah, mungkin kalau orang-orang yang masih awam tentang tasawuf pasti bingung. Masih belajar lagi ini makanya saya pikir ini apa utusannya aja kali Gurunda ini mah. Jadi dia belum begitu. Saya orang rendah Bang, orang paling bawah di yayasan ini, paling bawah, orang baru paling bawah. Kalau kau paling bawah, kau tak bicara di sini. Tidak sota Ibu. Enggak berilmu. Sebentar. Kau mengaku paling bawah enggak berilmu. Kenapa kau berani bicara di sini? Tahu diri lah kau. Gak apa-apa, begini loh, kita pergunakan dia ini sebagai media untuk memberikan edukasi kepada siapapun, karena ini kan live terbuka di media sosial. Daripada monolog nggak apa-apa. Ada Bang Juma, ada Ustadz Alif sebagai pembicara, silakan. Saya luruskan lagi sedikit, bisa? Iya, silakan. Yang tadi, yang perlu digarisbawahi, yayasan ini belajar pengenalan, dan orang yang tidak pernah ada dasar sama sekali. Kalau ini Bang, siapa namanya, Bang Zuma ini saya jos, karena dia ada dasar spiritual tasawuf. Dia ada, saya tahu orangnya. Dan yang lain ini yang tidak ada sama sekali tasawufnya, pasti dia menyesatkan, karena dia tidak tahu tasawuf itu apa. Sementara begitu. Contoh kita begini, dengar dulu. Contoh kita Islam, kita menyembah Allah, tapi kita tidak tahu Allah itu siapa. Berarti kita cuma menyembah nama, menyembah tembok, hitam jidat. Aduh. Seperti itu. Maksudnya dia dengarkan dulu. Nah, makanya kita ini di sini kenapa harus ada pengenalan? Kalau kita stop dulu. Bagaimana cara? Ini kan Mbok. Aja nanti gurumu, atau kalau kau bisa jawab, bagaimanakah cara seorang Muslim mengetahui siapa sang pencipta alam semesta itu? Bagaimana caranya menurut Anda? Ya oke. Yang pertama Yang pertama harus bersih hatinya, tidak ada kebencian, tidak ada ego. Yang kedua harus mengenal dirinya.
Karena ketika dia mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya. Karena Tuhan itu sendiri ada di dalam diri. Ketika orang mengkaji. Yang ketiga. Yang ketiga. Dan ketika dia sudah paham Tuhan, diri itu dan Tuhan itu di mana posisinya, dia akan langsung menyembah lurus sembahannya, ingatannya, zikirnya sampai langsung tanpa perantara. Yang keempat. Nah, sampai situ tambahan lagi Lagi apa? Ketika orang paham akan diri dan Tuhannya, tidak akan ada niat jahat sama sekali dalam hatinya untuk menghina, mencela dan merendahkan orang. Itu semua jadi ada sifat 4 Islam. saya tulis ya, ada 4. Cara mengenal sang pencipta alam semesta, bersih, mengenal Bersihkan dirinya. hati, kalbu. Diam dulu. Saya kan udah tulis ini. Ya. Nanti saya tanya ulang. Bersih, mengenal dirinya, pahami posisi dan saya begitu. Bagaimana cara mengenal itu? Perlu nggak suatu kitab suci? Perlu nggak suatu panutan agar kita nggak salah? Perlu atau tidak? Silakan. Perlu, guru. Oke. Siapakah guru? Siapakah guru panutan yang paling harus diikuti yang pernah ada di muka bumi ini? Siapa? Guru itu adalah diri sendiri. Guru yang diri terbaik. sendiri. Ya. Gak apa-apa. Perlu nggak ada semacam kitab suci sebagai panduan? Al-Quran dan hadis. Oke. Apakah Anda mengenal sang pencipta itu lewat itu atau lewat cara lain? Pakai dengan lewat itu, dengan dari bawah kami dijelaskan oleh guru sahir kami. Oke. Apakah ada di dalam Al-Quran mengatakan bahwa di luar Islam agama itu selamat? Ada nggak? Oke, tidak ada. Tapi Tidak ada ada. lagi jawabannya. Oke. Ada jawabannya. Nggak usah, tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa Anda merangkum ini semua? Apa alasannya? Jawabannya dari yang tadi itu, Bang, izin pelan-pelan ya. Supaya kita ini tenang. Ya, bolos. Supaya kita tenang. Tapi begini. Orang tasawuf dan orang memahami diri dan Tuhannya tidak menganggap suatu ibadah itu adalah jaminan surga. Ya udah cukup Bang, udah jawab. Ini saya lempar ini saya ambil poin-poinnya saja. Ini saya lemparkan kepada narasumber Bang Juma dan Ustaz Alif. Kira-kira gitu pokok-pokoknya Bang Juma sama Ustaz Alif, silakan. Ustaz Alif dulu. Ustaz Alif, silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Yang inilah saya bilang tadi, Bang. Kita mohon maaf ya, ketika dibahas dalam ranah seperti ini, memang ada yang nampak baik, tapi belum tentu itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak gitu. Karena ketika di satu sisi mengatakan negara meyakini memperbolehkan 5 keyakinan dan sebagainya, tapi di sisi lain semuanya dirangkum jadi satu. Anda menyampaikan tentang sufi, tasawuf. Tasawuf itu kan sebenarnya apa ya? Kita itu membersihkan hati. Kan sufi itu bersih, membersihkan, mengasingkan diri dari semuanya, fokus beribadah kepada Allah. Tapi di sisi lain menghadirkan orang, mengajak untuk menyembah Tuhannya dengan cara kita, padahal dia lain servernya gitu, meyakini ada Tuhan lain. Itu kan jadi apa? Mencampur adukan yang baik dengan yang batil. Nah, inilah yang kami tidak sepakati di situ. Bahkan juga tadi ada beberapa narasi yang itu sangat disayangkan seperti itu. Karena apa? Ketika didengar yang awam, mohon maaf, yang masih belum paham agama, mereka akan meyakini kebenaran itu. Padahal semuanya itu ada tahapan. Iman itu ada tahapan, iman taklid, iman ilmu, iman hak, hakikatul hakikat, dan seterusnya. Itu semua ada tahapan, nggak bisa kita main loncat begitu. Jadi kalau menurut saya, Abang ya, ketika masalah seperti ini, kalau mau semacam kelas apa ya dulu itu tentang inner apa dari dalam atau apa, semua itu bolehlah, tapi ya jangan dikemas dari nama tasawuf atau apa gitu. Silakan aja tentang apa perbaikan diri dan lain sebagainya, itu kan ada dulu juga, kita sering dengar tuh, ada banyak istilahnya saya udah lupa. Nah, intinya seperti itu, silahkan gitu, tapi jangan mencampur adukan konsep sufi tasawuf yang bersih, yang putih bersih, malah dicampur dengan kemusyrikan. Karena di luar meyakini Allah itu kan syirkun,
menyekutukan, mencampurkan. Lah ini dicampur, kotor lagi malah hancur. Nah inilah yang tidak boleh atau disayangkan gitu. Saya mungkin itu tanggapannya. Tafadhol Gurunda. Cuma aku 1 menit Bisa saya dong, izin tanggapi? pamit. Mau turun nanti kalau Ustadz Alif aja, nanti kalau ada yang mau alap itu hidupnya kalau Ustadz Alif datanya bang. Aku kontrol kok namanya Paulus. Aku kontrol di bawah Iya, Paulus itu iya, nggak ada. oke. Yang Ya, kasih. makasih ya semua, izin. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini loh Bang Yoma tadi anak ini. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu pertama harus bersih, mengenal dirinya, pahami posisi dan tidak ada panutannya. Gitu loh. Dia mencari jalan alternatif lain mengenal Allah kita Bang Yoma. Silakan. Iya, sebenarnya dengan berpikir saja kita sudah mengenal Allah itu. Dengan berpikir, dengan menggunakan akal, semua orang itu bisa sampai kepada Allah. Karena ketika kita menyebut Tuhan, maka itu kita sudah menyebut Allah itu sendiri. Karena hanya adalah Allah satu-satunya Tuhan yang ada. Yang lainnya itu cuman akal-akalan manusia saja. Nah, adapun kemudian yang disebut makrifat, pada dasarnya orang semua makrifat, kecuali orang yang tidur. Karena selama orang itu terjaga, dia akan sadar dirinya itu punya Tuhan. Nah, panduan di Islam mengenal Tuhan itu dengan alam semesta ini, dengan ciptaan. Kita tidak akan sampai kepada wujud, tapi hanya sampai kepada alam semesta. Jadi kalau orang belajar tentang al-muraqabah, al-qurbuh, al-mahabbah, al-khawf, al-raja, al-syauq, al-unsuh, itu tidak akan sampai kepada wujud. Hanya sampai kepada al-yaqin, kepastian akan adanya Tuhan, keyakinan akan adanya Tuhan. Itu aja. Sampai kepada apa yang disebut pengawasan diri, al-muqarabah, al-muraqabah. Al-muraqabah ini kemudian dijadikan sebagai acuan untuk mawas diri, menjaga ucapan, menjaga semua yang bisa membuat orang itu jauh daripada Allah. Namun hal itu harus ditopang oleh syariat. Jangan kita melakukan suatu amalan yang tidak kemudian diberikan contoh oleh Rasulullah. Ya, karena Rasulullah itu adalah suri teladan yang sempurna. Tak ada lagi kemudian yang bisa melebihi beliau. Oleh karena itu rujukan kita kemudian adalah beliau. Nah, kita tidak pernah mendapatkan kemudian riwayat di mana Rasulullah menampung semua keyakinan lalu mengajak mereka kemudian mengenal Tuhan secara umum. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Orang Yahudi, lakum dinukum waliyadin. Orang Nasrani, lakum dinukum waliyadin. Ya, itu yang ada. Nah, ketika kemudian ada sekelompok manusia berada pada satu wilayah yang bersama, dalam wadah yang sama, menyembah kepada Tuhan yang berbeda, saya rasa ini adalah sesuatu yang baru dalam agama. Lain cerita kalau misalnya itu seperti belajar silat di sana atau belajar pernapasan di sana, tidak merujuk kepada satu agama tertentu. Tapi yang saya pertanyakan di sini, kalau memang begitu keadaannya, kenapa namanya itu yayasan Islam gitu loh? Apa tadi? Tapak wali. Ya, Kemudian apa lagi? jejak para wali. Ya, jejak para wali. Tapak kuda. Misalkan orang Kristen, orang Hindu mau diajak ikuti jejak wali-wali kita. Ya. Boleh saya jelaskan? Silakan. Pertama tadi, dalam mengenal Tuhan itu memakai pikiran atau logika ya.
itu menurut syariatnya. Tapi kalau orang yang paham tasawuf, Lu jawab ini dulu. Siapakah suri tauladan yang paling sempurna pengajarannya yang pernah ada di muka bumi? Siapakah itu? Anda bisa menyebut namanya? ya tetap kita berpatut pada Nabi dan Rasul. Kita berpedoman pada Quran dan hadis. Tapi Baik, pertanyaan pinter. sekarang ini, saya mau Nah, menggambarkan. Ya udah cukup dulu. Masih ada satu. Saya mau Cukup, baru menggambarkan Anda. hakikatnya, Kalau Bang. lu cukup. Kalau sudah Anda mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang paling sempurna, yang diikuti oleh seluruh umat Islam, kira-kira ajaran gurumu itu apakah sinkron dengan ajaran Nabi Muhammad atau ada yang bertentangan yang kau rasakan? Silakan. Alhamdulillah, Bang. Sejak saya SMP saya sudah bersumpah apabila ini sesat saya akan keluar dan saya akan laporkan. Dan terbukti yang melapor-laporkan yayasan ini bahkan sudah dihadapkan di NU, Majelis Ulama. Dan ini sependapat dan ini cocok. Kenapa tidak dibubarkan kira-kira? Pasti pertanyaannya begitu. Sudah sampai di ulama pusat. Kenapa tidak dibubarkan? Karena ada abang-abang yang belum ketahui isinya yang dipelajari. Nah, seperti itu. Memang tidak terlalu terpaparkan di depan umum karena tasawuf itu kadang orang bingung Nggak usah terlalu bila jauh, stres bro. kalau orang Oke, Anda mengatakan memahami ajaran guru-gurumu di dalam sinkron dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh boleh nggak? Ya boleh. Silakan. Tadi udah jelas itu hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ada ajaran Islam mengatakan di luar agama Islam itu mereka Tuhannya kita harus ikuti juga dan memberikan penilaian yang baik kepada mereka? Bagaimana pendapat Anda seperti itu? Oh iya, Jin, abang masih keliru ya. Ini kita tidak dianjurkan untuk mengikuti Tuhan mereka, sembah mereka, keyakinan mereka. Sementara mereka juga kita tidak paksa untuk percaya kepada Allah, Tuhan kita. Dia percaya kepada Tuhannya, Tuhan itu Oke, kalau satu. begitu saya persingkat. Apakah Anda percaya selain Allah Subhanahu Wa Taala ada Tuhan lain yang bisa disembah? Tidak ada Tuhan lain, cuma satu Tuhan, Mbak. Menurut Anda? Cuma satu Tuhan. Sebutannya banyak. Menurut Anda agama Kristen, agama Hindu itu Tuhannya benar atau salah menurut Anda? Kalau saya benar. Kalau saya. Ini dia nih Banyuma. Soalannya di sini. Karena kalau tidak benar pasti sampai sekarang dibubarkan. Ini orang banyak loh. Kalau pemikiran sempit mungkin kecil orang mikir pasti tidak benar. Berarti ini bukan masalah memubarkan Ustaz. Lanjut Ustaz. Ya. Kalau gitu berarti Tuhan ada banyak. Allahu Akbar walillahilhamd. Dia benarkan ada Tuhan. Dengarkan itu lagi itu namanya maaf ya Tabe. Nah, gimana? Dengarkan baik-baik Tabe. Tuhan cuma satu. Sebutannya banyak. Ada 99 Asmaul Husna. Betul, itu Bisa betul. Tadi kan pertanyaan Bang Handi, apakah Tuhannya di luar Islam? Contoh yang 4 agama di luar Islam misal, atau di luar Islam lah. Itu benar, Anda katakan benar, inilah yang bahaya. Padahal Al-Quran surah Al-Anbiya itu sudah menyebutkan, seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan lain selain Allah, la fasadata, akan hancur semesta ini. Bertarung Tuhan itu menunjukkan Tuhan itu Esa satu. Subhanallah, dari hal-hal seperti itu gitu. Itu Bang, pertanyaan intinya ya. Mohon maaf kata, ketika ini mohon maaf kata ya, ketika Anda mengatakan bahwa ada Tuhan yang benar yang lain di luar Islam, itu maaf sekali. Itu kalimat itu mengotori kalimat la ilaha illallah. Iya. Oke, saya tambahkan begini. Oh, mau ditambah lagi tuh agama lain, dengar dulu. Apakah agama lain itu ciptaan siapa? Bukan ciptaan Allah melalui hamba-hambanya? Ciptaan iblis. Coba abang itu maksudnya gini, semua diciptakan Allah emang. Semua diciptakan Allah gitu. Tapi ada yang harus kita ikuti, ada yang menjadi ujian gitu loh. Ini kita lihat Al-Ankabut ayat 17.
Innama ta'buduna min dunillahi ausana. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Ini Allah bilang begitu. Terus lu bikin baru. Itu secara sahirnya Bang, secara sahirnya. Memang Allah tidak apa namanya? Memang Allah memberikan sesuatu itu tersirat gitu. Lu mau berapa denom Islam? Begini, berarti abang ini tidak mempercayai itu Al-Quran, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Lah sekarang yang mutasyabihat itu kan dikembalikan kepada Allah ayatnya. Ya. Iya. Dan abang sudah lu pernah ini, mengkaji yang lu kan tersirat. manusia, Bre. Kenapa lu kok apa ya namanya ya? Kenapa nggak samina wa atona gitu? Kami dengar dan kami patuh gitu loh. Kenapa lu malah bikin baru? Izin, bukan baru. Pengajaran wali itu sudah terdahulu sebelum agama Islam. Sederhana aja udah. Apakah di dalam yayasanmu itu sholat itu wajib? Wajib, sholat itu hukum wajib. Wajib. Iya. Yakin ya? Yakin. Apakah di dalam yayasanmu itu begitu? Selain yang Muslim atau beragama Islam, boleh nggak di luar agama Islam itu ikut bergabung? Bergabung masuk ke yayasan? Iya. Iya, boleh. Boleh. Sudah ada hukumnya, sudah ada hukumnya. Ya boleh. Ilmu apa yang diberikan kepada mereka kalau sudah bergabung? Misalnya ada orang Kristen masuk, orang Hindu masuk, ilmu apa yang diberikan? Ya, oke, saya jelaskan. Yang pertama, kami tidak mengajarkan tentang agama. Yang kedua, setelah calon peserta didik Yayasan Al-Aziz itu masuk, dia itu berlatih, ada namanya olahraga, olah rasa, olah nafas, dan olah pikiran. Itu ada 4, sesuai 4 unsur anasir. Nah, itu pertama. Oke. Itu manusia umum. Satu-satu dulu, satu-satu. Olah nafas itu. Bagaimana dasarnya, apa dipakai landasan untuk mengajarkan olah-olah tadi ini? Apa yang dipakai landasannya? Buku panduannya apa? Itu berdasarkan ajaran para wali. Oke. Ya. Coba sebutkan ajaran wali itu siapa salah satunya. Baru kita cek. Ini wali siapa? Terus gurunya siapa? Landasan Yang berpikirnya paling pertama, apa? Yang paling pertama, abang yang paling kenal, pasti kenal, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Oke, Pasti baik. Ya. Oke, baik. Olah-olah tadi ini, olah-olah yang kau ajarkan ini bersumber dari Al-Quran, hadis kah? Atau bersumber dari tempat lain? Boleh Anda jelaskan? Kalau materinya, dengar baik-baik ya, kalau materinya berasal dari untuk Islam ya, Al-Quran dan hadis. Untuk umumnya, dia berasal dari kemanusiaan itu sendiri, jiwa. Nah, ini udah mulai ngelantur nih. Pertanyaan sederhana loh. Ini kan sudah ada misalnya si Alek, ya, ada Johan, ada si Petro, nih. Ya. Ini masing-masing bertiga berempat nih, ada 4 masuk bergabung di dalam. Anda ajarkan olah-olah, olah hati, olah fisik, olah apalah segala macam itu. Ya. Ini sumber pengajarannya dari mana? Lu ngajarin orang ini di luar Islam loh, masuk ke yayasan Anda itu. Apa dasarnya mengajarin orang ini gitu loh? Dasarnya ada guru apa dulu? besarnya Bang Jin. Yang pertama ada guru besarnya. Dan yang pertama sebelum abang ketahui semua ini, abang siapa Handi, abang ini berpikir masih pakai logika dan pola pikir ini pikirannya syariat, itu pemikiran syariat. Sementara pemikiran tasawuf Bang tidak seperti itu. Pemikiran tasawuf itu memikir dari memakai kalbunya, hatinya. Nah, kalau begini caranya, yayasan Anda ini mematikan akal sehat, gitu ya. Akal sehat orang dimatiin dulu, nggak boleh banyak nanya. Lu duduk langsung dikasih siraman olahan-olahan, ramuan-ramuan itu tadi begitu ya. Jadi nggak perlu pakai akal dulu, langsung kebatinan dihajar begitu ya. Tidak Bang, tidak ada ramuan, tidak ada doktrin, tidak ada aliran. Makanya kami ini bukan perguruan tapi yayasan. Nah itu tadi kan saya tanya sederhana, apa buku panduannya? Sumbernya dari mana? Mengajari orang kayak ginian, padahal dia itu bukan muslim gitu loh.
masuk bergabung dengan yayasan Anda. Berarti ceritanya dasar apa pembelajaran ini dari mana ya? Iya, kurikulumnya lah kalau sekolah gitu loh. Oke, yang pertama itu ada gurunya. Ya gurunya Ya. ini pakai apa? Gurunya seorang syekh mursyid. Mungkin abang bagaimana pemikirannya tentang syekh? Iya, guru pakai apa? Kan ada kitabmu itu di dalam apa nama kitabnya? Ya kalau seorang syekh dan mursyid tetap memakai Al-Quran dan hadis. Mana ada Al-Quran mengajarkan orang kayak begitu? Tapi bang, abang harus memahami Al-Quran itu ada yang tersirat. Yang tersirat itu abang tidak. Iya nih lu. Ini lu menafsirkan sendiri nih di luar jangkauan. Ini yang berbahaya, bro. Kalau misalkan abang tidak masih statement keras, saya bayarkan abang masuk ke sini tentang gurunya. Kalau memang abang abang apa merasa benar atau merasa hebat, misalkan Bukan seperti merasa itu. hebat dan benar. Ya, Anda sendiri ini kan tidak berdasar. ya. Itu Kalau mau loh. saya lihat dasar bang, ada bukunya. Betul ada buku panduannya yang dibagikan Nah setiap. itu yang saya maksud, bukunya apa namanya? Oh, bukunya ini dari guru besarnya, tidak bisa diperlihatkan oleh orang yang belum belajar tasawuf. Nah ini dia nih, bukunya nggak bisa dipegang oleh orang dia nggak bisa dipublish. Hanya Iya, orang-orang nggak bisa tertentu di- harus didoktrin dulu, baru bisa mengenal buku itu. Jadi Iya. akalnya dulu harus dimatiin dulu, baru baca buku itu. Begitu. Kan itu ajaran ini, Pak, ajaran Islam. Matikanlah dirimu sebelum kau mati. Artinya hilangkan itu ego diri itu, baru hadir Allah di hati ini. Cuma orang tidak salah tanggap masalah itu, Pak. Jadi orang bingung Nah, kan. terus Oke. yang dihadirkannya Baik, Yesus saya masuk. gimana? Ya, Lanjutkan. Aku Ya, udah. oke. Iya. Lanjut. Jadi Bagus gini, sih pembahasannya Bung, bagus ya. boleh enggak saya bertanya aktivitas saudara selain di yayasan itu apa? Kerja di kantoran atau gimana? Oke, izin Bang. Kebetulan saya di TNI, Bang. TNI. Iya, siap, Angkatan Darat. Berarti aktif ya? Siap. Siap. Nah, sekarang begini. Tadi saudara mengatakan bahwa semua Tuhan yang mereka sembah itu benar. Itu maksudnya gimana? Oh iya Bang, untuk itu ya. Jadi kuharap tidak ada yang potong dulu untuk masalah Tuhan ini. Yang pertama, kadang ada orang salah kaprah tentang ketuhanan. Kenapa? Karena dia tidak memahami Asmaul Husna itu. Nah, kan Asmaul Husna itu adalah sebutan. Sebutannya Tuhan sendiri. Sebutannya Tuhan sendiri. Nah, sementara Tuhan ini ada sebutan-sebutannya. Tergantung yang si penyebutnya. Misalkan saya namanya Andi, ada yang sebut Anto, ada yang sebut Ardi. Itu kan tergantung orangnya menyebut. Tapi ini Asmaul Husna kan sendiri sudah tertulis. Nah, seperti itu. Sementara kami di sini sekali lagi saya garis bawahi tidak mengajarkan agama atau aliran, tapi kami mengajarkan tentang kesehatan, ya kesehatan. Karena kami juga ada terapinya, terapi napas namanya. Tidak memakai baca-baca, tapi memakai keyakinan Tuhannya masing-masing. Nah, bisa ditanyakan di Sopeng paling besar itu, Tapak Wali, Kendari, Bone, paling besar itu, Makassar. Saya di Makassar di lapangan Sedian, 12 tahun, alhamdulillah belajar itu. Ya, Dan jadi maksudnya mereka menyebut Tuhan dengan nama Yesus itu benar menurut pandangan yayasan ini? kami ini ya, yang pertama, yayasan ini tidak mengarahkan ke sebutan-sebutan mereka karena mereka punya keyakinan masing-masing. Dalam konteks keyakinan masing-masing itu berarti apa yang dia percayai menurut 5 agama ini yang diakui negara, itulah urusan mereka, urusan hamba dan Tuhan. Kan ada seperti itu ya. Ada itu dibilang Ahmad, nyawa Ahmad, Adam, Muhammad. Ya, Adam itu jasadnya sendiri. Kalau orang mengkaji itu, diri itu lebih dalam pasti paham. Tapi kalau tidak mengkaji dalam pasti bingung dan bisa Enggak, maksudnya menurut pandangan yayasan ini mereka yang mempertuhankan Yesus itu betul atau gimana? Mereka benar enggak? Kalau abang mau mengambil pandangan yayasan berarti harus menanya sama pendirinya, guru besarnya sendiri. Enggak, Anda Ya. sendiri. Kalau yang saya ketahui itu kan artinya tidak mungkin seimbang dengan guru saya. Artinya tidak mungkin seimbang pemahaman guru saya dengan saya. Kalau saya sendiri berkesimpulan ya, saya sebagai manusia biasa berkesimpulan bahwa keyakinan mereka itu pada Tuhannya.
Sementara kita pada Tuhan kita dengan sebutannya Allah. Mereka kan menyebut Yesus. Berarti mereka yakin sama Tuhan, tapi melalui perantara Yesus. Itu urusan mereka. Maksudnya menurut saudara Yesus itu betul-betul Tuhan? Izin, yang pertama saya tidak pernah mengkaji tentang Injil Tabur atau kitab-kitab yang itu. Tapi menurut pandangan umum ini ya, yang kami pelajarin di sini, mereka itu punya keyakinan. Yang namanya keyakinan itu kan mempercayai. Yang pertama, percaya dulu baru yakin. Saya percaya sama ini, berarti saya harus yakin. Iya, menurut saudara sendiri apakah mereka itu benar? Kalau saya tidak bisa membenarkan, izin. Kalau agama saya benarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Iya, di luar agama Islam itu Anda ragu untuk menyalahkan gitu. Kalau saya tidak bisa menyalahkan karena ajaran tasawuf tidak pernah mengajarkan kita untuk menyalahkan suatu ciptaan. Karena ciptaan itu adalah berarti Anda Tuhan mengingkari Al-Quran berarti kalau gitu ya? Di dalam Al-Quran ada yang mengajarkan tentang menghina atau menjelekkan? Coba. Bukan. Ketika Al-Quran mengatakan kafirlah orang yang menganggap bahwa kafir. Tuhan itu 3. Iya, kafir itu menghina enggak? Ya, kafir artinya kan cover kan, penutup, berarti tertutup. Iya. Nah, sementara kafir itu cuma sebutan kafir, tapi tidak diajarkan kita untuk membenci. Ada tidak di Al-Quran? Saya tidak tanya Anda untuk membenci. Kenapa lari ke sana? Ini pandangan saudara terhadap mereka. Apakah mereka itu benar? Anda mengatakan saya tidak bisa. Berarti Al-Quran ini Anda sangkal dong. Kalau benarnya itu, kalau saya jujur ya, pribadi saya ini yang menjawab. Mereka benar. Karena mereka yakin dan mereka masih hidup sampai sekarang. Berarti Tuhannya benar? Benar-benar saja Bang. Karena kita tidak berarti bisa. Yesus itu Anda akui Tuhan juga dong? Saya tidak mengakui karena saya mempercayai mereka yang mengakui. Tadi Anda mengatakan benar. Benar, kalau dari segi konteks salahnya kita mau dari mana Bang? Ya, tiada Tuhan selain Allah. Ya, itu menurut Islam. Berarti Anda menyamakan agama yang lain juga benar berarti. Tidak Bang, pelan dulu, damai-damai dulu. Ya loh, kenapa Anda mengatakan damai-damai? Memang saya marah. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika Anda memandang agama di luar Islam itu benar, berarti Anda menyangkali Quran. Iyad'una min dunihi illa inatha. Orang-orang yang menyembah selain daripada Allah itu menyembah setan. Tapi ada di ayat mengatakan bahwa Islam yang benar dan yang lain salah. Wa may yabtaghi ghayra Islam dinan fala yuqbal minhu. Orang sesat betulin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka di luar Islam yang telah datang Islam kepadanya, mereka semua adalah pembohong, pendusta. Dan saya tanya semua, apa? Loh, bantah dalil itu dulu. Ya. Yang mana dalilnya? Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah pendusta itu? Pendusta itu yang tidak mengatakan apa yang ada di dirinya. Tidak mengatakan sesuatu. Iya, itu menurut tasawuf. Anda tadi membenarkan Kristen, Anda tadi membenarkan Tuhan mereka. Berarti Anda pembohong, Anda pendusta berarti. Yang begini pertama, artinya pelan ya, santai. Inilah kalau Anda itu belajar tentang rohani, tapi Anda tidak paham Al-Qur'an. Di situ jeleknya itu di situ belajar rohani itu. Mungkin saya tidak bisa jelaskan begini, izin Bang. Yang pertama, saya tidak bisa merangkai kata-kata sebegitu indah seperti Abang yang terdidik. Sekarang begini aja deh. Ya. Kita nggak usah terlalu panjang lebar ya. Gini aja deh. Apakah Rasulullah Muhammad SAW pernah kemudian mengumpulkan beberapa kepercayaan lalu beliau bimbing untuk mengenal Tuhan? Kalau mengenal Tuhan iya Bang. Tapi kalau mengenal Islam di mana tidak. Rasulullah pernah mengumpulkan agama Nasrani Yahudi satu wadah lalu mereka diajarkan untuk mengenal Tuhan? Itu yang dibawa sampai sekarang berlambangkan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa larinya ke Bhinneka Tunggal Ika? Yang saya tanya, apakah baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah mengumpulkan agama Yahudi, agama Nasrani, Majusi dan seterusnya untuk Rasulullah ajak mereka berkongko-kongko untuk menuju kepada menyembah kepada Tuhan?
Pernah Kalau nggak itu- Rasulullah mencontohkan apa yang dicontohkan yayasan saudara? Untuk Kalau tidak, untuk konteks ceritanya Bang, saya tidak terlalu paham di situ yang pertama ya. Dan yang kedua, kalau orang tidak mendalami yang namanya apa namanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, berarti tidak yakin sama Bhinneka Tunggal Ika yang diciptakan oleh. kenapa larinya ke situ? Itu masalah Yang agama, kita Bang. bahas ini Rasulullah. Barang siapa yang mengikuti atau melakukan sesuatu mengatasnamakan agamaku, tapi aku tidak pernah mencontohkan, adalah lebih baik dia mencari nabi selain daripada aku. Oke, Nah, sekarang kita jawabannya tanya nih sama jawaban- Anda. ya, jawabannya Apakah begini. Rasulullah pernah mencontohkan pola yang Anda lakukan? Mengumpulkan orang-orang kafir dalam satu wadah, kemudian menyamakan sembahan mereka, mengakui sembahan mereka adalah sebagai sembahan yang benar. Ada nggak pernah Rasulullah mencontohkan itu? Oke, tidak ada. Yang pertama begini Tidak jawabannya. ada. Berarti Ya. apa yang Anda lakukan ini? Bid'ah atau tidak? Apa yang Anda maksud itu kafir sebenarnya? Abang ini. Loh, Apa kenapa yang larinya ke kafir ini? Karena kan Abang bilang nih agama lain tadi kafir. Itu kan namanya nista. Kok penista? Jadi Dia kan Anda membilang- menuduh Allah menista atau Enggak, Allah Abang, Anda tadi yang menuduh bilang Al-Quran kafir. menista. Begini, ya oke, kita pindah ke sini Bang, lebih jelas ya. Tadi Abang bilang yang tidak diajarkan Nabi, yang tidak diajarkan Rasul, kita tidak boleh lakukan ya. Bukan, yayasan Anda ini pernah nggak dicontohkan oleh Rasulullah? Oke, jawabannya begini. Pernahkah zaman Rasulullah ada motor atau HP? Dasar kuculu. Nah, itu pertanyaan untuk rasa lihat, Bang, begitu. Enggak, yang saya tanya pernah enggak Rasulullah mencontohkan? Ini kaitannya dengan ibadah. Ya. Oh, Nah, salah pernah Bang. enggak Rasulullah itu mencontohkan seperti yang kalian lakukan ini? Pernah enggak? Salah Bang, karena yayasan kami tidak mengajarkan ibadah. Lalu kenapa mengatasnamakan Islam? Mengatasnamakan tapak wali? Mengatasnamakan tasawuf kalau bukan Islam? Tasawuf itu artinya apa? Pengenalan diri, dan semua manusia berhak mengenal dirinya. Ya sudah, berarti agama kamu, yayasan kamu itu bukan menjadi sebuah ajaran agama. Ya, begitu memang Bang yang saya maksud dari tadi. Cuma mereka Harusnya Anda mengaku tadi. Astagfirullah. Yayasan Dari kami tadi saya itu bilang, Bang. bukan ajaran agama. Yayasan kami itu yayasan liberal. Oh, iya, Siapapun Bang. agama bisa masuk. Pendapat. Apapun yang kami lakukan bisa. Itu tidak ada hubungannya dengan agama gitu loh. Jadi Bang Suma tadi berapa kali aku ulang-ulangi, yayasan ini tidak mengajarkan agama, tapi dipotong terus, tidak sampai mereka tidak menggarisbawahi, tidak mengajarkan agama. Hanya mereka Ya, tidak salah paham di situ. Artinya sudah kesimpulannya Anda itu yayasan umum, Ya, bukan umum. ajaran agama gitu. Sifatnya umum. Ya, Iya. Bolehlah lihat-lihat di Gitu. Google nanti. Lihat di YouTube. Ada di YouTube itu yang udah penting jadi lihat teman-teman. karena nggak ada usah yang dilihat. begini juga di YouTube dulu, ada yang menentang gurunya. Enggak, kami tidak menentang. Iya. Silakan aja dengan ini latihan gerak olah napas, pengobatan berbagai macam penyakit. Ya Iya. silakan aja dengan itu, tapi jangan mengatasnamakan Islam karena Islam tidak ada seperti Tidak itu. mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Tuhan. Berarti ya. Allah Tuhan katanya. Tuhan itu artinya keyakinan, sementara Islam itu agama. Ada lempar mini ke bawah. Ibu emosi terus sih, Bu. Hai. Jadi Karena kau menyesatkan, Bang. ya, jadi itu bela diri. Jadi olahraga yayasan ini terkait dengan bela diri, terkait dengan penapasan. Ya, bukan bela diri apalagi fisik. ya? Iya, bela diri fisik. Kemudian Bukan bela penapas. diri fisik. Bukan ya? Iya. Jadi apa Dan? Mau jelaskan ya. Yang dimaksud bela diri di sini adalah bela diri dari hawa nafsu, karena itu adalah musuh terberat, musuh terbesar di dunia ini. Itu yang dimaksud bela diri. Termasuk hawa nafsunya mengajarkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, bukan? Bermacam-macam. Yang penting itu Nah, itu dia. sifatnya kebencian itu kita tidak pernah diajarkan. Kita diajarkan lemah lembut, berkata, tidak menyakiti hati orang lain, saling memaafkan. Nah, seperti itu. Itu kan ajaran Islam juga.
Bahwa Islam tidak usah kau bawa-bawa karena Islam tidak mengajarkan seperti yayasan Anda itu tidak diajarkan Islam, tidak usah Tidak dibawa-bawa. mengajarkan tentang lemah lembut. Islam mengajarkan lemah lembut, Oh iya. tapi bukan berarti dengan topeng Islam Anda bisa mengajarkan ajaran Anda. Kami tidak bertopeng Islam. Silakan aja. Tadi Anda mengatakan tidak bawa agama, nggak mengajarkan agama. Terus kenapa sekarang Anda bawa Islam? Lemah lembut Anda bawa Islam. Kenapa Anda bawa Contohnya, Islam? Bang, menyamakan. Kenapa Kan Anda bawa di Islam? juga ada Katanya begitu. yayasannya itu bukan yayasan Islam. Yayasan bukan ajaran Islam, tapi saya Islam, Bang. Saya pribadinya Islam. Ya, tidak usah kau bawa Islam, tidak usah kau bawa lembut. Apakah Islam tidak banyak kalau lembut? Karena kucing pun lembut, kucing saya juga lembut di rumah. Tapi bisa mencakar lembut di depan. Kalau kami tidak. Anda tidak bisa mencakar. Kami tidak Tidak bisa seperti itu. Kami mencakar, tidak tapi pernah membunuh membenci. akal manusia bisa. Dengan Anda mengatakan semua agama sama, dengan Anda mengatakan Tuhannya orang mereka itu benar, itu sama Anda membunuh akal manusia. Padahal ada ayatnya tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada aku. Tapi mereka Nah, yang tidak menyembah kepadanya, apa namanya? yang membenci orang lain, ciptaannya Tuhan sendiri, Yang tidak menyembah kepada Allah apa namanya? yaitu kafir. Nah, kenapa Anda mengatakan orang kafir? Katanya kafir itu ucap menghina tadi. Tapi tidak boleh mengatai, Bang. Cukup kita jadi saksi saja. Oke. Jadi kalau ada Tuhan katakan itu disembunyikan, diumpetin gitu. Kalau kita mau seperti zaman dulu, banyak sekarang orang mati karena dihukum karena adat, karena agama. Tapi sekarang yang modern tidak mengajarkan seperti itu. Ada Oh, hukum. Anda salah. Sebenarnya kalau Anda mau gitu, Anda masih kaku nantinya. Anda harusnya masuk ke Buddha. Di Buddha itu, kalau di Buddha itu ajaran Anda itu cocok. Tak bisa Islam dibawa-bawa. Oke, Bang. Kita keluar dari situ. Jadi saya jujur tidak suka. Jangan sekali lagi kau berdebat, bawa Bang. dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa? Karena Anda nanti ditampar oleh yayasan Anda sendiri. Tapi Abang percaya sama yang gaib? Ya, pasti saya percaya kepada yang gaib. Mau dibawa kemana lagi? Nafas entahlah. itu gaib. Ayo kita materinya ke situ lagi. Ini kamu itu Bung, kamu itu so tahu, so pintar, tapi ilmumu bagi saya itu hanya di tapak kaki. Mohon, saya bukan sombong ya. Iya, Bang, cocok. Memang Bukan saya di bawah- sombong, tapi rendah sekali ilmu saya, Anda Bang. itu masih di telapak kaki saya, belum ada apa-apanya. Betul, 100%. Setuju. Setuju, Belum. saya juga setuju, Mungkin Bang. bagus kalau gurumu kau suruh naik ke sini besok-besok. Suruh Posisinya guru Abang di besarmu mana? naik ke sini. Posisinya Abang di mana? Naik aja di sini di komal saya. Rumahnya saja supaya bisa nanti datang gurunya ke sana. Ada, jangan nanti kau sihir saya. Tidak lah, Bang. Saya tidak mau ketemu dengan Popo, tidak mau Masa saya orang ketemu yakin dengan sama Popo. Tuhan? Masa orang yakin sama Tuhan takut sama Saya tidak mau bertemu dengan orang-orang yang belajar di luar agama saya. Paham kau? Tidak, Bang. Dia cuma silaturahmi, tidak mau melawan-lawan. Enggak perlu ngapain. Suruh perbaiki dirinya aja dulu. Suruh perbaiki dirinya. Penyesat ini. Itu aliran kamu itu Penyesat aneh. ini. Kalau masih Kan ada saya sudah bilang tadi. Saya sudah bilang samamu. Rasul tidak pernah mencontohkan seperti apa yang kamu lakukan. Rasul pernah melakukan olah napas sama sahabatnya. Pernah. Kalau wali itu pengolahannya. Nenekmu kiper lah. Ya, saya berbicara Rasulullah. Pernah enggak? Rasulullah pernah mengajarkan TikTok tidak? Gila Tapi udah ada kau turun. Astagfirullahaladzim. Gila. Turun. Turun Kau aja gila orang kau. gila kau. Turun, yang turun, merasa yang- sesat, ayo kita main hukum. Gila, Main turun, turun, gila. Turun. Main hukum, Kasih ayo. turun. Gila. Orang Berani gila main hukum. turun. Gila. Katanya S1 Gila. main hukum, ayo. Orang gila. Ayo, kau. hukum apa? Ayo main hukum katanya mau kan? Berani kan? Main hukum apa? Katanya kan Anda ini ibu terutama ini ibu bilang sesat. Ayo, Kenapa? Kenapa? Saya laporkan. Oke. Lu mau kolabor di mana? Dia kan bilang sesat. Ya memang sesat. Oke, abang juga bilang sesat? Saya rekam. Iya, saya bilang sesat. Kau sesat. Oke. Betul Kau ya. tadi mengatakan, hey. Kau tadi mengatakan Tuhannya orang di luar Islam itu benar. Dan kau katakan tadi semua agama benar. Ya sesatlah kau. Kau yang sesat. Yayasan saya sesat. Bang. Terlepas yayasanmu itu wallahu alam. Tapi kau Tidak, kau yang tadi mengatakan Tuhannya orang di luar Islam itu benar. Kau yang sesat. ibu itu yang bilang sesat yayasan itu. Urusanmu. Kalau Pengen berani. kayak bencong. Oke, Bang. Udah kau turun. Kau Jangan turun. permusuhan ya. Minta maaf ya, jangan ada permusuhan. Turun. Berarti Dasar iblis kau. marah iblis. Iblis itu yang marah. Ya biarin aja. Biarin marah sama kau. Oh, berarti Saya kamu marah sama Kau yang kau yang iblis Kau yang iblis. penyesat. Iblis itu Kau yang penyesat. penyesat. Udah aja, Kau menganggap sepertinya lu semua Tuhan menikmati di luar agama Islam itu betul. sepertinya lu menikmati kerusuhan.
Kau itu dibayar negara tapi aneh. Ngaku TNI, Ngaku itu nggak ada TNI segoblok itu. Nah, kalau Anda ini tadi kenapa dia bisa naik ke sini nih si Joli ini, kalonjing? nggak tahu, Dinaikkan lagi, nggak tahu nih siapa naikkan lagi. nggak pengen tes aja, Pak Juma. Ternyata ada orang kayak Malah begini kasih biar ketemu saya gurunya. saya aja deh dulu datangin di Jakarta deh, ketemu gurunya nggak apa-apa. Siapa yang lembek kepalanya duluan, ayo, nggak apa-apa. Siapa gurumu? Telepon saya ada di YouTube saya, suruh gurumu telepon saya, ketemu di mana? Pakai ngancam-ngancam lagi, mau datang ke rumah segala macam, mau main hukum. Datang ke rumah, Kau bersihkan main dulu hukum. kalonjingmu itu. Kalonjing. Oh dia follow akun saya. Orang gila. Mungkin yayasannya itu kalau kita lihat, ya, tidak ada pandangan Tuhan itu semuanya sama, agama itu semua sama. Dia aja yang gila-gila ini. Pasti dikena marah sama pimpinannya nanti itu. Kau itu bikin malu naik ke atas itu. Apa urusannya yayasan kita dengan dunia apologet? Oh, memang tolol kau memang. Udah kau masuk di kamar, kunci dari dalam, baru kau mau puru-puru sampai pagi. Yayasanmu ya resmi, yayasanmu mungkin tidak sesat, kaunya yang sesat, kamu. Pribadimu itu yang konyol. Masa semua Tuhannya orang sama? Semua Tuhan itu katanya benar, semua agama itu benar. Habis itu ditanya, kenapa kau menyebut orang lain kafir? Ujung-ujungnya dia juga yang ngaku kafir. Tanya orang kafir. Nah, kenapa kau menghina? Ya, saya tidak menghina, kan itu cuman kita di sini. Dasar tuyul. Nah, habis itu ditanya, apakah Rasulullah pernah mengajarkan seperti itu? Apakah Rasulullah pernah mengajarkan TikTok? Nguru. Orang gila. Aduh, coba teman-teman TNI coba cari di kesatuan mana dia tugas itu orang. Bahaya itu. Mudah-mudahan yayasannya tidak memiliki pandangan kayak begitu. Dan dia tadi intinya naik ke sini mau promosi kan, pengakuannya kan, mana tahu ada yang berminat, benar nggak? Betul, betul. Iya. Akunnya juga makanya sedikit pengikut baru kayaknya. Iya, jadi dia naik ke sini untuk menawarkan, untuk promosikan yayasannya. Jadi TNI mohon dicari tahu orang itu tugas di mana, karena mudah-mudahan pandangan itu yang tadi itu pandangan pribadinya dia, bukan pandangan pandangan yayasannya. Kalau pandangan yayasan itu bahaya itu. Masa diizinkan sama MUI pandangan kalau itu pandangannya semua Tuhan sama, semua Tuhan itu benar? Masa MUI izinkan itu kalau pandangan itu sama, benar? Itu tidak benar itu. Itu kalau betul, Gurunda. Semoga pandangan pribadi itu karena banyak menyalahi ayat Al-Qur'an. Ketika nanya di mana agama lain yang tidak diterima, loh jelas terpampang ayatnya itu di surah Ali Imran itu. Barang siapa mencari agama selain Islam tertolak itu semua. Bahkan berikutnya dibilang kafir. Masa kayak gitu nggak paham? Malah dia membela gitu loh. Itu yang disayangkan. Allahu Akbar. Iya harusnya digrebek aja itu ya. Yayasan kayak gitu. Diperiksa dulu orangnya yang tadi. Utamanya teman-teman TNI itu diperiksa coba siapa itu, tugas di mana orang itu. Tadi katanya di TikToknya ada akun asli. Pakai akun asli. Diperiksa aja di mana tugas. Ya karena dia sudah bawa-bawa TNI kan. Matemnya. Tinggal di Sudiang katanya, Deng. Gurunda. Sudiang. Pernah tugas di lapangan Sudiang. Nggak tahu di lapangan mana. Lapangan apa itu? Lapangan kelereng kapak. Ya kalau bisa diperiksa dia di mana, mudah-mudahan yayasannya itu tidak memiliki pandangan seperti itu. Kalau ada yayasan menganggap semua Tuhan itu benar, bahaya itu. Perlu diperiksa. Dia masih ada di bawah, dia masih ada di bawah mau naik. Bro, coba tanya dia. Coba tanya apakah itu pandangannya yayasannya bahwa semua Tuhannya orang-orang dulu Islam itu benar.
Dinaikin lagi ya. Iya, coba tanya. Sekalian tanya dia tugas di mana Bang Andi? Yang nanya ya. Bro, Iya. menurut pandangan yayasan Anda itu apakah semua agama benar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya bro, ya udah. Bro, menurut Salam Anda dulu. apakah Jawab salam dulu. menurut Nggak perlu. Anda ditanya. Dengar saya nggak? Bro, Ya, jawab salam dulu kamu. ya. Menurut Salam. Anda Bukan. apakah semua agama, menurut Anda yayasan Anda itu apakah semua agama itu benar? Kalau menurut yayasan berarti gurunya yang ditanya. Kalau saya tidak bisa berkeputusan. Ya menurut kamu pribadi, Katanya dari umur 12 tahun kau di situ. Banyak sekali bohongmu. Sotak cika. Besok. gini aja Bang Juma, menurut kau pribadi, menurut pribadimu nih, Berarti Ya. kau bicara ini tadi, kau mau promosi yayasanmu. Baru kau tidak tahu apa itu yayasanmu, gitu. Saya kan niatnya baik, tidak ada kebencian di sini. Tapi Tidak bisa kau katakan dirimu baik kalau kau menyesatkan orang. Tidak bisa.